Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ma ba'du. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa arkanuhuma khamsatun hamdulillahi wassalatun ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi lafzaihima wa wasiyatun bittaqwa walau ati'ullaha fi kullin wa qira'atu ayatin mufhimatin fi ihdahuma wa du'a'un lil mu'minin bi ukhrawiyyin fi thaniyatin wa syurita julusun bainahuma bi tuma'ninatin wa muwalatun 'urfan baina arkanihima wa bainahuma wa bainas salati wa tuhurun wa satrun wa qiyamun liqadirin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung kajian kita masih berbicara tentang masalah Jumat sampai kepada pembahasan rukun-rukun khutbah. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang syarat-syarat sah Jumat. Kemudian rukun-rukun khutbah. Wa arkanuhuma khamsatun. Dan rukun dua khutbah itu khamsatun, yaitu ada 5. Hamdulillah pertama, membaca alhamdulillah. Wassalatun ala nabi sallallahu alaihi wasallam bilafzaihima, dan yang kedua salawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam bilafzaihima, dengan menggunakan dua lafaz alhamdu dengan sallallahu atau Allahumma salli. Yang ketiga wa wasiyatun bittaqwa, dan wasiat dengan takwa, walau atiullah, sekalipun dengan kalimat atiullah, taatlah kalian akan Allah, fi kullin, pada tiap-tiap khutbah. Yang keempat wa qira'atu ayatin mufhimatin fi ihdahuma, membaca ayat mufhimah yang bisa dipaham fi ihdahuma, pada salah satu dua khutbah. Yang kelima wa du'a'un lil mu'minin bi ukhrawiyyin fi thaniyatin, dan doa untuk mukminin, doa dengan urusan akhirat pada khutbah yang kedua. Nah, jadi rukun khutbah yang perlu kita perhatikan ketika kita menjadi khatib itu ada 5. 1, harus ada kalimat alhamdulillah. Jadi lafaznya itu diambil daripada suku kata, daripada hamida. Bisa kita mengucapkan alhamdulillah, bisa, atau walillahil hamdu, atau ahmadullah, atau ana hamidullah, atau ana hamidun lillah, bisa. Kada boleh mengucap la ilaha illallah, karena ada kalimat alhamdunya itu. Makanya di sini ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Miribari harus menggunakan lafaz hamdu itu. Bisa diambil daripada masdarnya hamdun lillah, bisa diambil daripada isim fa'il ana hamidun lillah, bisa kita ambil daripada fi'il mudhari
ahmadullah. Atau fi'il mudhari yang dipakaikan bagi mutakallim ma'al ghair, nahmadullah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, bisa pakai nahmadu. Yang jelas akar katanya diambil dari kalimat alhamdulillah. Jadi tidak boleh diganti dengan yang lain. Umpama digantinya dengan asyukrulillah, pada sah khutbah. Jadi harus ada alhamdulillah. Ini satu. Yang kedua, wassalatun ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengucap salawat. Terserah lah pasti, yang penting ada sallanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala sayyidina Muhammad, atau nusalli ala sayyidina Muhammad, atau usalli ala sayyidina Muhammad. Atau ujungnya kita ganti dengan nama nabi yang lain, Ahmad boleh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Ahmad boleh. Atau Al-Hashir, Al-Bashir, An-Nadhir. Yang penting nama Nabi Muhammad. Tapi kada boleh menggunakan dhamir. Nah, ini hati-hati khutbah. Sallallahu alaihi, ada sah khutbah. Walaupun kembali dhamirnya tadi kepada Nabi Muhammad, dia harus disebut nama Nabi Muhammad. Kada cukup dengan dhamir. Jadi khutbah ini harus diperhatikan rukun dan syaratnya itu. Kalau ada khatib sallallahu alaihi, Allahumma shalli wa sallim alaihi, kada sah. Karena ketinggalan rukun. Nah, jadi khatib ini kada kok sembarangan. Kalau bang bisa membaca aja, ngusiah ketikannya salah. Teksnya tuh. Baca Allahumma shalli wa sallim alaihi, tertinggal ngaran Nabi Muhammad. Nah, jadi yang kedua, salawat kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, wasiat bittaqwa. Cukup atiullah, taatlah kalian kepada Allah, atau ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Cukup sudah. Nah, ini tiga rukun ini harus ada keduanya. Khutbah pertama harus ada tiga rukun ini, khutbah kedua seperti itu. Nah, tambahannya membaca ayat Al-Quran yang memberi paham, yang kau dipahami salah satu, bisa di khutbah pertama, bisa di khutbah kedua. Jadi terserah mana ayatnya itu. Nah, yang keempat, doa untuk mukminin. Tapi urusan ukhrawi akhirat, di mana khutbah kedua. Jadi kalau kita contohkan khutbah, ada orang khutbah alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ittaqullah, qala Allah ta'ala, qul huwallahu ahad. Duduk, sah khutbah pertama. Khutbah kedua pulang, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah, ittaqullah, Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat. Duduk, selesai. Bu, kan kadang ngalih ada khutbah ini. Kalau yang khatibnya ada. Nyatakan rukunnya ini. Nang panjang itu wasiat bitakwanya itu nah. Jadi asal ada alhamdulillah, ada salawat kepada Nabi Muhammad, ada wasiat bitakwa, ada ayat salah satu daripada dua khutbah, nang keempat, nang terakhir doa bagi mukminin dan mukminat. Itu khusus di khutbah kedua. Nyaman aja Allah. Kalau hendak mencoba Jumat ini, khatibnya jangan datang. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Boleh juga ala rasulillah, boleh. Wasiat bertakwa. Karena khutbah itulah sunat, khutbah itu ringkas.
khutbah itu sunat ringkas. Kalau usah panjang-panjangnya guringan juga. Panjang-panjang lah itu. Nang sunnah itu hari Jumat sembahyangnya nang panjang. Ini khutbah panjang, surahnya qul huwallahu ahad. Ini tuh paling. Jadi nang disunahkan hari Jumat itu imam itu khutbahnya ringkas, kemudian sembahyangnya panjang. Atilus shalah wa aksirul khutbah. Jadi Nabi kita panjangi sembahyangnya, pendekan khutbahnya. Jadi sunnah khutbah itu ringkas. Nah ini rukun khutbah. Kemudian lagi wasyurita julusun bainahuma bituma'ninatin, dan disyaratkan duduk antara dua khutbah dengan tuma'ninah. Asal ada duduk, cuman sunnah aja kadar ukuran membaca qul huwallahu ahad. Jadi setelah khutbah pertama berdiri, duduk. Jangan kada duduk, itu syarat. Nah, nang biasa kada duduk itu yang pakai apa tuh? Podium. Panitia kursinya kada ingat mandaki. Bingungnya. Lalu anak duduk kursi kada ada. Berduduk ke bawah tinggalam. Nah, itu harus duduk tetap duduk. Nah, karena syaratnya diantaranya duduk antara dua khutbah. Nah, kemudian lagi syaratnya wa muwalatun urfan baina arkanihima, dan mualat harus berturut-turut secara adat, secara uruf antara rukun kedua khutbah tadi. Jangan terpisah alhamdulillah langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu namanya mualat. Jangan berdiam setelah alhamdulillah diam lawas. Khawatir terputus daripada mualat tadi. Kemudian lagi mualat wa bainahuma wa bainas shalah, antara dua khutbah, tuntung khutbah langsung ke imaman. Jadi jangan begana dulu sampai 5 menit maka terputus mualat. Kalau menurut adat dari orang itu lawas antara jarak khutbah tadi dengan sembahyang, maka itu terputus mualatnya. Kemudian lagi wa tuhurun, suci, khatib suci. Sama bukan hanya suci badan, tapi suci tongkat. Maka beberapa kali sini khutbah kada mengikuti tongkat. Kenapa? Tahi cecak ada di ujungnya. Rasanya khutbah nang sebelum ini tadi ada kada mengikuti. Jadi pas orang lihat ada tahi cecak di situ. Kada boleh kita mengikuti itu. Jadi kalau ada tahi cecak, jangan mengikuti tongkat. Jadi ya jangan jupang dicari-cari behimat. Mitihi nunda bilanya secara duduk nampak kan di hadapan kita nampak. Nah, jadi perlu diperhatikan tongkat itu nang biasanya ada tahi cecak, karena nang kita ikuti tongkat atau tihang ini nah. Hati-hati tak kacak, kan sunnah tongkat di kiri, kanan enggak tihang. Cuman kalau mengikuti kertas ngalih di sini, kalau gugur, udah mendingan kanan. Kadang hanya khutbah menggantar gugur kertas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau hanyaran mengikuti kayak ini ngalih. Nah, jadi yang ragu-ragu kalau gugur kertasnya ambil kanan. Kenapa guru-guru Martapura tuh banyak teks khutbah? Bukan mereka kada tahu apa, menghindari gerakan tangan ini. Karena sunnah khutbah itu jangan banyak bergerak. Makanya guru-guru di situ banyak pakai teks. Lawan supaya jangan terlalu lemas. Nah, kada teks maka ada salah juga. Bujur hanya juga. Nah, jadi kalau nyebat teks itu tak arah. Ini bila kada teks karamian bisa setengah jam. Lalu keramian ke sana kemari. Nah, lalu di Martapura, di Al-Karamah khususnya, itu hampir semuanya berteks.
ikuti teks. Nah tujuannya apa? Supaya tangan nih, kalau kada teks, tangan ke kanan tihang sini, di sini kiri ke tongkat. Dan sunnah khutbah itu menganan. Jadi ini khutbah ambil sini. Walaupun kita ini pas-pasan bang, ambil arah ke kanan. Namun bila naik di situ jangan sampai berjejak tuh berhemat. Latuk mengikuti tongkat, jangan berhantak ini. Jadi sunat jangan mengetukkan kaki ketika naik tangga itu. Nah itu diantara sunnah khutbah tadi. Jadi isyarat lewat tangan itu makruh khutbah, kebanyakan menggerak kiri kanan khutbah ini. Jadi jangan menoleh ke kanan ke kiri di tengah-tengah khutbah. Sunnah lurusnya ada di depan. Jadi dalam kitab-kitab fikih makruh menoleh ke kiri ke kanan. Nah, yang kedua, kalau khutbah kedua itu jangan terlalu cepat membacanya, laju benar. Jangan terlalu cepat. Nah itu diantara sunnah khutbah. Nah, khatib juga yang paling penting baju putih, jangan baju batik. Khatib itu harus mencontoh. Jadi khatib usahakan putih. Nah, memang sunnah aja, cuman kan khatib itu harus jadi contoh. Nah kemudian lagi syaratnya suci tadi. Nah jadi tongkat tuh hati-hati. Nah, si Jepang dia nih kan hati-hati tongkat tadi kalau mina ada tai cacaknya. Nah, sebelum Jumatan tuh wajib suci. Nah. Cuman kada usah mencari behemat sekali lagi. Metihi dulu sebelum naik. Ada yang dulu aja aku metihi tai cacak ada usah. Itu mengalihi. Nah nampak kelihatan ya sudah, kalau kededa yakin aja. Wasatrun, dan sunat menutup aurat, wajib juga menutup aurat. Wa qiyamun liqadirin, dan syarat juga khutbah berdiri bagi yang mampu. Jadi yang melamah uratan anggaran lumpuh bega dosa. Mau kecuali kada lagi khatibnya. Nah ada nang setroknya. Nah jadi khatib itu wajib berdiri bagi yang mampu. Kalau kada mampu berdiri ganti yang lain aja. Nah kemudian lagi wajibu isma'u arba'in allazi tan'aqidu bihimil jum'at, dan wajib memperdengarkan khutbah kepada 40 orang yang tan'aqid dengan mereka oleh Jumat, rukun-rukunnya khususnya. Jadi sudah kita bahas kemarin, ada orang-orang yang hadir Jumat tasihu, tajibu, tan'aqidu. Kemarin yang tan'aqid siapa? Mustautin, orang yang asli orang sini. Jadi wajib memperdengarkan rukun khutbah nang 5 tadi, nang 40 itu wajib mendengar. Jadi kalau ada nang 40 ini nang hadir, jamaahnya hanya 40, lalu kada mendengar bertiga, maka khutbahnya kada guring bertiga. Nah hadir 40 aja. Nah jadi wajib memperdengarkan rukun khutbah itu kepada orang nang sah tan'aqid Jumatnya. Cuma kita sini gak ada masalah, ini kita banyak sini. Kecuali nang jumlahnya tadi 40. Kecuali guring semasjidan. Bahkan dikatakan amun tuli semasjidan. Ulama mengatakan itu ada sah Jumat. Nah hadir tuli berda. Nah kemudian lagi wa ayyata akhara ihramu man la tan'aqidu bihimil jum'at an ihramin man tan'aqidu bihim, dan wajib bahwa berdudi terlambat
takbiratul ihram orang yang kada tanah akid dengan mereka oleh Jumat daripada takbiratul ihram orang yang tanah akid dengan mereka. Jadi nang mereka statusnya bukan mustautin, orang asli tempatan sini, itu diantara syaratnya wajib berdudi sedikit, dahulukan nang mereka tanah akid. Jadi syarat disebutin oleh si Zainuddin Al-Minbari di sini, dahulukan orang nang tanah akid tadi. Jadi kalau ada orang nang 40 tanah akid, nang kada tanah akid 40 80 nah hadir, dahulukan nang 40 ini takbiratul ihram. Nah itu syaratnya. Nah, cuman ini sebagian ulama kada perlu syarat ini. Cuman Syekh Zainuddin Al-Minbari beliau mensyaratkan wajib takbiratul ihram orang-orang mustautin itu berdahulu dibanding orang-orang muqim. Nah kemudian yang terakhir far'un fi mautini mannahu maskanani bi baladaini. Ini masalah orang yang berisi dua tempat. Yang mana yang diambil patukan? Manlahu maskanani bi baladaini, orang yang baginya memiliki dua tempat. Di Martapura ada, Banjarbaru ada, atau Banjarbaru ada, Banjarmasin ada rumah. Yang mana yang dianggap orang itu yang diambil patukan rumahnya atau kampungnya, fal ibratu bima kasurat fihi iqamatuhu, maka yang menjadi patukan adalah dengan tempat yang banyak pada itu tempat dia tinggal. Di mananya Rancak, Banjarbaru, berarti mustautinnya Banjarbaru. Jadi kira-kira seorang aja kita rancak di mana? Fabima fihi ahluhu wa maluhu, dan tempat di mana itu tempat keluarganya dan hartanya. Jadi itu bini kita di mana, anak kita di mana. Bila banyak di Banjarbaru, berarti di sini, harta kita di sini, anak kita di sini. Cuma kadang nggak Banjarmasin, cuman jarang. Berarti itu ada dipatok. Berarti kita asli orang sini. Fa in istawa ya fil kulli, jikalau sama kedua tempat tadi, anaknya sama, di sini ada bininya sama, bini dua, di situ bini seikung, di sini bini seikung, di sini 3 anak, di situ 3, di sini ada usaha, di situ ada usaha, sama. Yang mana yang diambil? Fabil mahalli alladhi huwa fihi halata iqamatil Jumat, di tempat ia berada pada waktu dia mendirikan Jumat. Di mananya begana? Di situ tempatnya. Kalau sama. Nah, jadi sekali kalau orang memiliki 2 tempat, ulun ini 2 tempat, kadang di sini, kadang di Martapura. Tapi tempat ulun di mana? Bini di Martapura, anak di Martapura, rumah Martapura. Maka ulun tempat ulun dipatok Martapura. Dan kayaknya yang dihitung lebih banyak di sana juga. Kalau dihitung. Tapi kalau sama keduanya, maka di mana tempat didirikan Jumat, di situ inya berjumat. Maka statusnya di mana tempat dia berada, di situ kalau itu sama. Nah, ini diantara pembahasan tentang rukun khutbah. Jadi ya minimal tahu dulu rukunnya, khawatir nanti di perjalanan nang masjid itu khatibnya nggak ada, butuh tunjulan. Kita bisa sudah belajar, sudah maju aja lagi. Yang penting diperhatikan rukunnya itu tadi dan syaratnya. Nah, nanti semuanya tahrimu isti'malil harir ala rijal, haramnya memakai sutra atas laki-laki. Nah, nanti pengajian kita karena mungkin hari Senin atau Selasa puasa kan, dipindah ke subuh Rabu, tetap meneruskan kitab ini. Jadi di sini subuh Senin ada kuliah subuh, Rabu dan subuh Sabtu. Jadi pengajian kita karena berhubung Ramadan dipindah ke subuh Rabu. Nanti setelah Ramadan sambung lagi kembali ke malam Rabu. Insyaallah. Kita baca syair. Apa yang bikin? Jumlah sini. Berdua kah? Nunggu Isya. Apa itu? Allah. Allahumma shalli wa sallim wa